Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini. Saya dari kelas K521 AR, jurusan akuntansi. Di sini saya akan membahas mengenai sistem informasi akuntansi bab 5, yaitu tentang buku besar dan buku pembantu. Buku besar. Buku besar juga bisa disebut dengan general ledger. Nah, buku besar adalah buku yang berisi mengenai kumpulan akun-akun perkiraan yang terkait dengan pencatatan transaksi keuangan yang mengiktisarkan buku pembantu. Nah, buku besar juga merupakan dasar pembuatan laporan neraca dan laporan laba rugi. Kemudian ada buku besar pembantu, subsidiary ledger. Nah, buku besar pembantu ini adalah buku besar yang digunakan untuk mencatat perubahan utang atau piutang dengan memisahkan kreditur maupun debitur yang satu dengan yang lainnya. Jenis buku besar ini disebut juga dengan buku tambahan. Dan suatu cabang buku besar yang berisi rincian akun-akun tertentu yang terdapat dalam buku besar. Nah, kemudian di sini ada contoh dari buku besar. Contoh dari buku besar yaitu, di dalam contohnya itu terdapat akun-akun di dalam buku besar, yaitu ada yang pertama akun real, yaitu akun-akun yang muncul pada pencatatan neraca, aktiva, utang, kewajiban, dan modal. Yang kedua terdapat akun nominal, yaitu akun-akun yang terdapat dalam laporan laba rugi dan meliputi akun pendapatan dan beban-beban. Nah, kemudian ada contoh buku besar pembantu. Di sini contoh buku besar pembantu mengenai PT Sukses Kemilau per 31 April 2020. Nah, di sini terdapat tanggalnya, terus mengenai keterangan, ada ref, debit, kredit, kemudian ada saldo juga pada debit dan kredit. Nah, buku pembantu dalam perusahaan manufaktur. Di sini di dalam perusahaan manufaktur terdapat buku-buku pembantu. Yang pertama itu ada buku pembantu persediaan, yang kedua buku pembantu piutang, yang ketiga buku pembantu utang, yang keempat buku pembantu harga pokok penjualan, yang kelima buku pembantu biaya, yang keenam buku pembantu aktiva tetap. Kemudian ada klasifikasi atas dasar laporan keuangan. Nah, yang pertama itu ada rekening buku besar. Di dalam rekening buku besar itu, di dalamnya terdapat neraca dan rekening laba rugi. Kemudian yang kedua ada rekening neraca. Rekening neraca ini dibagi dalam aktiva, utang, dan modal. Nah, golongan aktiva ini terdapat aktiva lancar, aktiva tetap berwujud, aktiva tidak berwujud, dan aktiva lain-lainnya. Kemudian ada rekening laba rugi. Nah, di dalamnya ini terdapat penjualan, HPP, harga pokok penjualan, terus biaya produksi, biaya penjualan, biaya administrasi, dan umum. Nah, masing-masing kelompok ini dibagi menjadi golongan atau subgolongan atau langsung ke rekeningnya dan memberikan kode kepada masing-masing rekening dalam klarifikasinya. Kemudian ada kode. Nah, kode di sini yaitu untuk memudahkan proses mengolah data. Karena dengan kode data akan lebih mudah diidentifikasi. Jadi dengan menggunakan kode kita juga lebih mudah untuk mengidentifikasi data tersebut. Nah, kode juga bisa menggunakan dengan huruf atau angka dan bisa juga kombinasi, yaitu mengenai huruf dan angka. Jadi bisa dikombinasikan dengan huruf atau angka.
Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.